Angin pagi menyapa dengan lembut, menjatuhkan daun-daun yang mulai meranggas. Di teras rumah yang kian sepi itu seorang perempuan bertubuh sintal berhujab melihat kosong ke arah jalanan di rumahnya. Rumah bertingkat 2 itu tampak lengang, rumah yang dulu begitu ramai dengan gelak tawa anak-anak. Rumah yang begitu dipenuhi kehangatan cinta sang suami, Imran. Pagi itu Hasna napas dengan berat, beban hidup ini membuatnya semakin rajin melamun, menelusuri kenangan di setiap sudut waktu yang terasa semakin menusuknya. Betapa tidak, hidupnya berubah drastis. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa kini pergi untuk menafkahinya. Aisyah, Hasbi, Ganim, Rusdi dan Radit semuanya rela membanting tulang di usia belia demi sang ibu. Teganya kamu, Mas, cecar Hasna sakit itu. Kamu tega menikahi Ratna diam-diam. Aku kasihan, Ma, suaminya meninggal. Anaknya juga masih kecil-kecil, jawab Imran. Aku tahu, Mas, dia sahabatku sejak kecil, bahkan suaminya adalah sahabatmu. Kita bisa membantu dengan cara lain, kan? Semuanya sudah terlanjur, Bu. Imran menunduk. Dia memang bersalah karena meminta izin Hasna. Mungkin pesona janda sahabatnya itu terlalu kuat untuk mengalahkan kesetiaannya kepada Hasna. Maafkan aku, Nah. Ratna terisak menghadapi Nyak yang kini bermuram durja. Belum kering lidahku menguatkanmu, tikus. Kau ingat, aku berpesan menikah lagi, jika suatu saat kamu menikah, pilihlah pria yang lajang bukan merebut suami orang. Hasna memandang tajam sahabatnya. Iya, Nah. Pelan Ratna mengangguk. Iya apa, Rat? Iya, karena kamu tidak merebut suami orang, tapi kamu merebut suamiku, begitu. Hasna makin berang. Tiba-tiba Ratna bersujud di kaki Hasna, pilu tangisnya membuat Hasna termenung, dia yang selama ini membantu ekonomi keluarga Ratna. Tapi inikah balasannya? Takdir memang terkadang sepahit empedu. Hasna yang sedang menikmati rumah tangga dengan tentram, tiba-tiba harus merasakan sapuan badai. Sejak menikahi sahabatnya, Imran jarang pulang, ramai dia sibuk berbisnis furnitur yang sudah sejak lama digelutinya. Beberapa kali dia meminta izin Hasna untuk menggadaikan sertifikat tanah milik Hasna yang mertuanya. Hasna adalah anak pemilik tuan tanah yang terkenal di kampung itu. Usaha yang dijalani Imran sepertinya hanya menjadi sumber penghidupan bagi istri keduanya. Belum lagi, Ratna sekarang hamil. Makin kuatlah posisi Ratna untuk memonopoli Imran. Bulan demi bulan berlalu, Hasna semakin terjerembab dalam kepahitan. Hidupnya terombang-ambing dalam pergulatan. Imran sudah jarang memberi nafkah dan berbulan-bulan tidak pulang. Ceraikan saja aku, Mas, isak Hasna. Dengan berat dia menemui suaminya di rumah sahabat yang hidup di hidupnya. Baiklah Hasna, jika itu maumu. Akan kukabulkan sekarang juga. Petik 2. Sungguh tak disangka, suami yang dulu Hasna banggakan, yang selalu menemani pahit dan manis kehidupan dalam kemiskinan. Kini dengan mudah menjatuhkan pilihan untuk membuangnya. Ayah, Ibu, jika kalian ingin bercerai bunuh saja aku. Tanpa dilupakan si ulung Aisyah muncul, gadis itu merasakan perasaan kecewanya terhadap sang ibu. Aisyah diam, ini urusan orang tua, bentak Imran. Ayah yang harusnya sadar, ayah memilih poligami tanpa salah seorang istri. Petik 2, pulanglah, Bu. Petik 2, Aisyah memeluk erat, tinggalkan ibu. Ibu ingin sendiri, Aisyah. Petik 2, Hasna pergi, Ratna hanya tersenyum, selangkah lagi keinginannya akan tercapai. Menjadi istri Imran satu-satunya. Hasna menangis di atas pusara ayahnya. Hanya di pusara itu dia bisa menumpahkan deritanya melalui tangis-tangis. Semua hartanya kini habis digadaikan Imran. Hasna terbaring lemah, napasnya naik turun. Suara monitor terdengar bagai musik horor menemani yang terlihat di mata anak-anak. Imran belum kunjung datang, padahal sejak pingsannya Hasna sepulang dari pusara dia sudah dikabari. Hasna didiagnosa dokter terkena stroke. Pembuluh darah di otaknya telah pecah sehingga kini dia terbaring mati suri. Hasna sebelumnya tidak pernah mengeluh sejak Imran menasehatinya mengenai niat menikahi Ratna sebagai upaya membantu sahabatnya. Sebenarnya Hasna bukan seorang hakim yang akan menilai dalam tanggung jawab suaminya, tetapi nuraninya tidak dapat dibohongi. Luka yang ditorehkan Ratna dengan diam-diam merebut Imran itulah yang menggerogoti pikirannya lebih dalam. Sejak Imran semakin gila dengan harta dan tanpa menengoknya sedikit pun, penyakit Hasna sudah terbentuk. Penyakit batin yang tiba-tiba bisa meledak bagai bom waktu. Pak, kami mohon maaf. Istri Bapak mengalami gagal jantung, dan juga pendarahan parah di otaknya.
Kami tak dapat membantunya lagi. Suara dokter tua itu bak halilintar yang menyambar di telinga anak-anak Hasna. Jeritan pilu tak dapat tergambarkan menghadapi kenyataan sang ibu pergi setelah tersiksa batinnya. Imran memegang tubuh kaku yang dulu dia cintai sebagai istri satu-satunya. Ayah jahat, teriakan penuh kebencian kini terhadap pendengaran Imran. Anak-anak memandang dengan kebencian, kini dia kehilangan anak-anak yang dulu sangat mencintainya. Sejak dulu Ratna cemburu dengan nasib Hasna, selain mendapatkan suami yang tampan dan harta melimpah. Seakan-akan kesempurnaan sahabat hidup itu menjadi sembilu dalam hati. Sering dia merasa dikasihani oleh keluarga Hasna, walaupun dalam faktanya Hasna seorang dermawan. Fadli suaminya diberi pekerjaan sebagai pengurus utama ladang dan hektaran sawah keluarga kaya raya itu. Hasna tak sedikit pun membedakan kedudukan dirinya dengan Ratna, menurut dia sahabat yang dianggap saudara. Tapi, hati yang picik tetap bergejolak. Ratna diam-diam menyimpan rasa kepada Imran. Pemuda yang dulu dia puja dalam hati, tapi orang tua Imran justru melamar Hasna. Apalah daya Ratna yang hanya seorang gadis miskin. Tak sebanding dengan Hasna yang kaya raya. Niat dalam hatinya semakin bulat saat kematiannya bertemu dengannya. Perempuan itu memang lebih menarik dan cantik walaupun seorang wanita miskin. Ratna berhasil menaklukkan hati Imran yang lemah. Pria parubaya itu kini bertekuk lutut dan lebih memilih tinggal dengan Ratna. Semuanya berkat tangan dingin seorang dukun di kampung Nun jauh di sana. Sukma Imran kini hanya akan bergantung pada Ratna. Semua permintaannya dikabulkan tanpa berpikir sedikit pun. Hati Ratna memang tersulut dengki, hingga dia nekat melakukan praktik ilmu hitam yang dia pesan dari dukun tua itu, tinggal menunggu saatnya tiba. Harapannya akan tercapai dengan sempurna. Kini di atas tanah merah yang masih basah, seorang perempuan tersenyum penuh arti. Merayakan kemenangan yang baru saja didapatkan. Tinggal, sahabatku, terima kasih untuk kebahagiaan yang kau berikan kepadaku, gumamnya sambil menabur bunga. Awan perlahan kelam menyambut duka cita mendalam dari kepergian seorang bidadari. Rintik hujan-hujan tanah, mendinginkan sanubari yang terkoyak. Seseorang yang harus terenggut kebahagiaannya oleh angkara murka nafsu seorang Hawa.